Diusir dalam keadaan hancur dan diejek sebagai janda miskin oleh wanita pelakor yang merebut suamiku, aku hanya bisa mengelus dada di bawah tatapan sinis warga desa. Namun, tawa riak mereka di pesta pernikahan megah itu mendadak senyap saat iring-iringan mobil mewah berhenti, dan seorang pria berjas membungkuk hormat padaku, menyerahkan dokumen yang membuktikan bahwa seluruh harta yang dipamerkan sang mantan suami sebenarnya milik keluarga kandungku yang baru saja menemukanku. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Suara riuh tawa dan gema musik dangdut dari pelaminan raksasa di ujung gang desa, seolah menjadi duri yang menusuk dadaku tanpa ampun. Hari ini, tepat 30 hari setelah lembar talak itu dijatuhkan di atas meja kayu rumah kami, Mas Reno merayakan pernikahan megahnya dengan Maya, wanita yang dulu mendatangi rumahku dengan senyum manis dan meminta izin untuk menginap karena alasan menumpang berteduh. Aku berdiri di balik tirai jendela rumah kontrakan kecil beratap seng yang bocor, mengelus dada di balik hijab coklat susu yang kukenakan rapi, berusaha menahan gemuruh sesak yang kian membakar rongga dada. Sudah, Aruni, tak usah kau lihat lagi manusia-manusia tidak tahu diri itu, bisik Mbak Yayuk, tetangga sebelah rumah yang sejak pagi menemaniku sembari menyodorkan secangkir teh hangat yang asapnya masih mengepul tipis. Tangan wanita parubaya itu bergetar saat mengusap punggungku, memancarkan rasa iba yang mendalam atas nasib tragis yang harus kutelan di desa tempatku menumpang hidup ini. Aku hanya tersenyum tipis, mengangguk pelan tanpa mengalihkan pandanganku dari sosok mantan suamiku yang tampak begitu gagah dalam balutan beskap pengantin bernuansa emas mencolok. Pernikahan yang dibangun dengan penderitaanku itu tampak sangat meriah, dihadiri oleh hampir seluruh warga RT setempat yang tergiur oleh jamuan makanan mewah dan amplop ucapan terima kasih. Mas Reno, pria yang dulu berjanji di hadapan almarhum ayahku untuk menjagaku hingga akhir hayat, kini tersenyum lebar sembari merangkul mesra pinggang Maya yang berdiri anggun dalam balutan gaun pengantin brokat. Hati wanita mana yang tidak hancur melihat pria yang diperjuangkannya dari nol, dari zaman memakan nasi berteman garam, kini membagikan kebahagiaan itu kepada wanita lain yang baru dikenalnya beberapa bulan. Tak lama kemudian, rombongan pengantin itu mulai bergerak berjalan menyusuri jalanan tanah desa menuju rumah kontrakanku, sengaja dipamerkan agar seluruh warga melihat kejayaan mereka. Suara riak tawa Maya terdengar menggelegar saat matanya yang berhias riasan tebal tak sengaja menangkap sosokku yang berdiri tegar di ambang pintu depan kontrakan. Dengan sengaja, wanita itu menghentikan langkahnya tepat di depan halaman rumahku yang becek dan berlumpur, lalu menyilangkan kedua tangannya di dada dengan tatapan penuh kemenangan. Kasihan sekali ya, warga desa sekalian, lihat wanita yang sok suci ini, teriak Maya dengan suara lantang yang menghentikan gelak tawa rombongan dan warga sekitar. Sudah janda, miskin lagi. Mau makan apa kamu setelah diceraikan Mas Reno? Dulu saja kamu hidup karena menumpang pada uang suamiku, sekarang kamu cuma sampah yang dibuang ke tepi jalan. Wajahnya mengeras dengan senyum merendahkan, sementara warga sekitar mulai berbisik-bisik sembari mengarahkan pandangan sinis ke arahku yang berdiri sendirian. Mas Reno tidak berbuat apa-apa untuk membela bekas istrinya. Pria itu justru membusungkan dadanya dengan angkuh, menggenggam erat jemari Maya seolah membenarkan setiap kata hinaan yang keluar dari mulut istri barunya. Benar kata Maya, Aruni. Kamu itu tidak punya masa depan kalau terus-terusan mengandalkan gengsi dan hijab tebalmu itu. Cermin rumahmu belum pecah kan? Lihat dirimu sekarang, jangankan untuk beli baju baru, untuk bayar kontrakan bulan depan saja kamu pasti merangkak minta kasihan padaku. Ujar Mas Reno melontarkan kalimat tajam yang disambut sorak-sorai kepuasan dari keluarga Maya.
Setetes air mata hampir saja meluncur membahasi pipiku, namun dengan cepat kukedipkan mataku dan mengusapnya pelan sebelum ada seorang pun yang sempat melihat kelemahanku. Aku merapikan lipatan hijabku yang menutup dada, membusungkan dada, dan menatap lurus ke dalam manik mata Mas Reno serta Maya tanpa rasa takut sedikit pun. Harta dan jabatan yang kalian pamerkan hari ini adalah ujian, Mas. Ucapku lirih namun tegas, suaraku membelah kerumunan warga hingga suasana di sekitar halaman menjadi mendadak senyap. Jangan sampai apa yang kalian banggakan hari ini menjadi senjata yang menenggelamkan kalian besok. Maya tertawa terbahak-bahak mendengar ucapanku, seolah kalimatku adalah lelucon paling konyol yang pernah ia dengar sepanjang hidupnya. Ujian? Hahaha. Jangan sok puitis kamu, janda melarat. Mas Reno itu pengusaha sukses. Semua aset rumah dan mobil yang kami miliki adalah bukti kerja kerasnya, bukan hasil dari doa wanita pembawa sial seperti kamu. Bentaknya dengan mata melotot. Warga desa yang memadati jalanan ikut tertawa kecil, menganggapku hanya seorang wanita frustrasi yang gagal move on dari mantan suami kaya raya. Namun, sebelum gelak tawa Maya dan kemarahan Mas Reno mereda, dentuman suara sirine yang amat nyaring memecah keheningan ujung jalan desa yang belum terpaving rapi. Suara raungan mesin berkapasitas besar mengguncang tanah tempat kami berdiri, membuat debu-debu jalanan berterbangan menutupi pandangan warga yang langsung menoleh ke arah datangnya suara. 4 unit mobil SUV hitam mewah berpelat nomor khusus meluncur perlahan dalam konvoi tertib, membelah kerumunan warga desa yang langsung kocar-kacir memberikan jalan. Mobil-mobil bernilai miliaran rupiah itu berhenti tepat di garis halaman rumah kontrakan sempitku, memblokir jalan utama dan menutupi akses menuju panggung pelaminan Mas Reno dan Maya. Pintu mobil barisan depan terbuka secara bersamaan, menurunkan beberapa pria berbadan tegap dan berpakaian serba hitam yang langsung membentuk barisan pengawalan ketat di sepanjang jalan berlumpur tersebut. Warga desa terpaku, Mas Reno mengernyitkan dahi dengan wajah pucat, sementara Maya ternganga memperhatikan barisan kendaraan yang belum pernah melintas di desa mereka sebelumnya. Dari mobil tengah yang paling megah, keluar seorang pria setengah baya berambut kelabu yang mengenakan setelan jas hitam sangat rapi, memegang sebuah map dokumen kulit tebal di tangan kirinya. Pria itu berjalan dengan langkah tegap menembus genangan air hujan, mengabaikan tatapan heran ribuan mata warga yang memperhatikannya dengan napas tertahan. Ia sama sekali tidak menoleh ke arah panggung pelaminan atau ke arah Mas Reno yang tampak kebingungan, melainkan melangkah lurus berbelok menuju teras rumah kontrakanku yang lapuk. Di hadapan seluruh warga desa yang terdiam 1000 bahasa dan mata Mas Reno yang hampir melompat keluar dari kelopaknya, pria berjas mahal itu tiba-tiba menghentikan langkahnya, menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan membungkuk 90 derajat penuh hormat padaku. "Selamat siang, Nona Aruni," ucap pria itu dengan suara berat yang mantap dan bergema di udara terbuka. "Saya Pak Hendra, utusan pribadi keluarga besar mendiang Tuan Adiningrat. Kami telah melacak keberadaan Anda selama berbulan-bulan, dan hari ini saya membawa seluruh dokumen resmi kepemilikan aset serta warisan tunggal yang secara sah telah jatuh ke tangan Anda." Kata-kata yang keluar dari mulut Pak Hendra memantul licin di udara siang itu, menciptakan keheningan yang luar biasa mencekam di tengah kerumunan warga desa. Tatapan merendahkan yang tadinya dipancarkan oleh warga kini berganti menjadi kebingungan yang tak bertepi, sementara napas mereka seolah tertahan di tenggorokan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengelus lembut permukaan hijab coklat susuku untuk menetralkan gemuruh di dalam dada, sembari menatap pria setengah baya yang masih membungkuk takzim di hadapanku. "Tuan Adiningrat warisan tunggal?" Bisikku pelan, memastikan pendengaranku tak salah menangkap nama kakek kandungku yang telah puluhan tahun terpisah karena konflik keluarga besar di ibu kota.
Pak Hendra mendongak pelan, menampilkan seulas senyum penuh rasa hormat yang amat tulus, lalu menegakkan kembali tubuh tegapnya. Ia membuka map kulit berwarna hitam pekat itu di hadapanku, memperlihatkan lembaran-lembaran kertas berstempel legalitas hukum negara, serta segel kehakiman yang amat resmi. Di belakang Pak Hendra, Maya yang berdiri mengenakan gaun pengantin mewahnya mendadak tertawa sumbang, berusaha menutupi guncangan hebat di dadanya dengan kepura-puraan. Hahaha. Jangan mau dibohongi warga sekalian. Ini pasti drama buatan si janda melarat ini supaya tidak malu di depan kita. Teriak Maya dengan nada tinggi penuh kepanikan, melangkah maju 2 langkah dari samping Mas Reno. Hei Pak Tua, berapa kamu dibayar sama Aruni untuk akting pakai jas sewaan dan mobil-mobilan rental ini, ha? Mas Reno yang ikut tersadar dari keterkejutannya melangkah maju mengikuti Maya, memasang wajah penuh amarah yang menutupi kecemasan mendalam di matanya. Benar. Aruni, kamu tidak usah gila. Aku ini mantan suamimu. Aku tahu persis asal-usulmu yang cuma anak yatim piatu tak punya apa-apa. Bentak Mas Reno sembari menunjuk-nunjuk mukaku secara kasar. Bahkan uang makanmu setiap hari sewaktu jadi istriku itu hasil keringatku. Jangan coba-coba bikin lelucon murahan di hari pernikahanku dengan Maya. Pak Hendra sama sekali tidak membalikkan badan, namun sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman dingin yang syarat akan dominasi. Tanpa mengalihkan pandangannya dariku, ia memberi isyarat kecil dengan jentikan jarinya ke arah para pengawal tegap yang berdiri bersedekap di samping mobil-mobil SUV hitam tersebut. Seketika itu pula, 2 pengawal berbadan tegap maju menghalangi langkah Mas Reno dan Maya, menciptakan benteng kokoh yang membuat pasangan pengantin baru itu terpaksa mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Tuan Reno Sanjaya, ujar Pak Hendra dengan suara lantang dan jernih yang bisa didengar jelas oleh seluruh warga desa yang menyemut di sepanjang jalan. Jika Anda mengira usaha konveksi dan deretan aset yang Anda banggakan selama ini adalah murni hasil jerih payah Anda sendiri, maka Anda adalah orang yang paling malang karena telah ditipu oleh ketakutan Anda sendiri. Pak Hendra membalikkan badan perlahan, menatap tajam ke arah Mas Reno dan Maya yang mulai berkeringat dingin di bawah terik matahari. Pak Hendra kemudian menarik selembar dokumen berstempel emas dari dalam map kulitnya, membacakan poin-poin hukum yang tertera di sana dengan intonasi yang tegas. Pabrik tekstil tempat Anda bekerja, rumah yang Anda tempati, hingga modal usaha konveksi yang Anda kembangkan selama 5 tahun terakhir seluruhnya disuntikkan secara anonim oleh konsorsium Adiningrat untuk menjaga kehidupan Nona Aruni. Suara Pak Hendra bagaikan petir di siang bolong yang menghantam tepat di atas kepala Mas Reno. Apa maksudmu? Teriak Mas Reno dengan suara bergetar hebat, matanya melotot menatap lembaran kertas yang dipegang Pak Hendra. Tidak mungkin. Usahaku itu berdiri atas namaku sendiri. Aku pemilik sahnya. Pria yang baru saja menalaku itu mulai goyah berdiri, memegangi dadanya yang mendadak sesak, sementara Maya di sampingnya mulai memegangi lengan Mas Reno dengan cengkeraman ketakutan yang nyata. Pak Hendra terkekeh pelan, seulas senyum sinis mengukir wajah matangnya yang penuh wibawa. Atas nama Anda karena Nona Aruni dengan tulus menandatangani surat kuasa atas nama suaminya saat itu. Namun, sesuai klausul pasal 12 Perjanjian Aset Keluarga Adiningrat, apabila terjadi perceraian akibat pengkhianatan atau talak satu pihak, maka seluruh aset, bangunan, rekening bank, dan nama kepemilikan bisnis secara otomatis kembali 100% ke tangan pewaris tunggal, Nona Aruni. Seluruh warga desa spontan membelalakan mata dan riuh berbisik-bisik. Beberapa tetangga yang tadinya ikut menertawakanku kini saling pandang dengan wajah tertunduk malu. Maya yang tidak terima kenyataan pahit itu langsung menjerit histeris di tengah jalan berlumpur. Bohong. Ini pasti penipuan.
Mas Reno, katakan kalau ini bohong. Rumah mewah dan mobil yang kamu janjikan padaku itu milik kita, kan? Serunya sembari mengguncang-guncang bahu Mas Reno yang kini tertunduk lesu seperti ayam sayur. Aku melangkah pelan keluar dari ambang pintu kontrakan, menuruni tangga semen yang retak dengan ketenangan yang luar biasa. Tatapanku yang dingin kini tertuju lurus pada dua manusia yang beberapa menit lalu mencaci dan menjulukiku sebagai janda miskin pembawa sial. Kemarin kamu bertanya padaku, Maya, mau makan apa aku setelah diceraikan oleh Mas Reno? Ucapku halus, suaraku memotong kepanikan mereka dengan keanggunan yang menyakitkan. Sekarang, pertanyaan itu kubalikan kepadamu dan Mas Reno. Lanjutku sembari mengambil pulpen emas yang disodorkan oleh Pak Hendra dan membubuhkan tanda tanganku di atas dokumen pengambil alihan seluruh aset kekayaan tersebut. Mulai detik ini, seluruh rumah, mobil, dan rekening perusahaan Mas Reno resmi dibekukan dan disita atas namaku. Selamat menikmati pesta pernikahan kalian, tanpa sepeser pun uang yang tersisa di kantong kalian. Jeritan histeris Maya menggelegar membelah keheningan jalanan desa, beradu dengan riuh bisik-bisik warga yang kini menatap pasangan pengantin baru itu dengan tatapan cemooh. Gaun pengantin mewah yang tadinya dibanggakan Maya kini ternoda lumpur akibat kakinya yang tersandung saat ia melangkah mundur dengan tubuh gemetar hebat. Mas Reno berdiri membeku di tempatnya, wajahnya yang tadinya pongah kini pucat pasi bagaikan mayat, dengan keringat dingin yang menetes deras dari pelipisnya. Aruni, kamu pasti bercanda kan? Pekik Mas Reno dengan suara serak dan bergetar, mencoba menerobos barisan pengawal berbadan tegap yang membentengiku. Aku ini suami kamu, Aruni. Kita sudah membangun rumah tangga ini selama bertahun-tahun. Kamu tidak bisa melakukan hal sekejam ini padaku hanya karena emosi sesaat. Pria itu tampak panik setengah mati, matanya bergerak liar menatap map dokumen berstempel emas yang kini berada di genggamanku. Aku menatapnya dengan pandangan dingin tanpa emosi, membiarkan angin sore mengibarkan ujung hijab coklat susuku yang tertata rapi. Suami? Bisikku pelan namun cukup tajam untuk menembus kesadaran Mas Reno. Bukankah 30 hari yang lalu kamu sendiri yang melempar lembar talak itu ke mukaku di depan wanita ini? Kamu yang memilih membuangku dan menjulukiku janda miskin tak berguna di hadapan seluruh warga desa hari ini. Pak Hendra melangkah satu langkah ke depan, mengeluarkan ponsel pintar berlayar lebar dari saku jas mewahnya, lalu mengetuk layarnya beberapa kali. Perlu kami sampaikan, Tuan Reno Sanjaya, bahwa tepat 10 menit yang lalu, tim kuasa hukum konsorsium Adiningrat telah resmi membekukan seluruh rekening bank atas nama Anda, serta memblokir akses fasilitas kartu kredit perusahaan yang selama ini Anda gunakan, tegas Pak Hendra dengan intonasi dingin tanpa kompromi. Bersamaan dengan ucapan Pak Hendra, ponsel pintar milik Mas Reno yang tersimpan di dalam saku beskap pengantinnya berdering kencang berulang kali tanpa henti. Dengan tangan yang gemetar hebat, Mas Reno merogoh sakunya dan mengangkat panggilan telepon tersebut sembari membesarkan suara pengeras suara tanpa sengaja karena paniknya. Suara panik dari manajer keuangannya langsung terdengar nyaring, memantul di udara terbuka dan didengar oleh seluruh pasang telinga yang ada di sana. Pak Reno! Gawat, Pak! Teriak suara dari seberang telepon dengan nada histeris. Seluruh dana operasional pabrik dan rekening pribadi Bapak mendadak dibekukan oleh pihak bank atas perintah kantor pusat Jakarta. Bahkan mobil Alphard dan rumah dinas yang Bapak tempati hari ini sudah dipasangi garis penyitaan oleh tim pengacara. Kami tidak bisa membayar vendor dan catering pernikahan Bapak sekarang. Mas Reno lemas seketika. Ponsel mahal di tangannya terlepas dan jatuh menancap tepat di dalam genangan lumpur becek di bawah kakinya.
Wajahnya sirna dari segala rona kehidupan, badannya goyah seolah tak lagi memiliki tulang untuk menopang bobot tubuhnya sendiri. Maya yang mendengar percakapan telepon itu langsung menjerit tertahan, memegangi kepalanya dengan kedua tangan sembari menatap Mas Reno dengan tatapan penuh amarah dan ketidakpercayaan. "Apa-apaan ini, Mas?" jerit Maya keras-keras, mencengkeram kerah beskap Mas Reno tanpa peduli lagi pada norma sopan santun di depan umum. "Kamu bilang kamu pengusaha kaya raya. Kamu bilang seluruh harta dan perusahaan itu milikmu. Kenapa sekarang semuanya mendadak hilang dan jatuh ke tangan perempuan sialan ini? Kamu menipuku, Mas. Kamu membohongiku." Warga desa yang memadati pinggir jalan mulai bersorak dan tertawa menyindir, membalikkan keadaan dalam hitungan menit yang menyakitkan bagi sang pelakor. "Walah, ternyata cuma numpang gaya pakai harta istrinya," celetuk salah satu warga dari barisan belakang yang disambut gelak tawa riuh tetangga lainnya. Tadi bukan main sombongnya mengejek Aruni janda miskin, ternyata sekarang malah dia sendiri yang jadi gembel mendadak. Maya berpaling menatapku dengan mata memerah penuh kebencian dan urat leher yang menegang kaku. "Ini tidak sah. Kamu pasti pakai ilmu hitam atau menyogok orang-orang ini, kan?" tuduh Maya secara kalap sembari menunjuk mukaku dengan jari gemetar. "Pak Polisi, tangkap perempuan ini. Dia mau merampok harta suami saya." Namun belum sempat ia melangkah mendekatiku, dua pengawal berjas hitam langsung menghadangnya dengan tatapan membunuh yang membuat Maya terkunci ketakutan. Aku melangkah pelan mendekati Maya dan Mas Reno yang kini tertunduk lesu di jalanan tanah yang kotor. Dengan perlahan, aku mengusap debu imajiner di lengan baju gamisku, lalu menatap Maya tepat di manik matanya dengan senyuman paling anggun yang kupunya. "Kamu mengambil pria yang salah, Maya. Kamu mengira sedang merebut pangeran kaya raya, padahal kamu hanya merebut seorang penumpage hidup yang tak punya apa-apa tanpa diriku di sisinya." Aku berpaling menatap Pak Hendra yang berdiri tegap menungguku di samping pintu mobil SUV hitam yang telah dibukakan dengan hormat. "Pak Hendra, tolong kosongkan rumah dan seluruh fasilitas yang saat ini mereka gunakan sebelum matahari terbenam hari ini," perintahku tegas tanpa ragu sedikit pun. "Ayo kita pergi dari tempat ini. Saya ingin melihat aset utama keluarga Adiningrat yang selama ini disembunyikan dari saya." Pak Hendra membungkuk hormat, menyambutku masuk ke dalam mobil mewah tersebut, meninggalkan Mas Reno dan Maya yang menangis histeris di tengah cemoohan warga desa. Deru mesin SUV mewah yang kutumpangi bergetar halus, membelah keheningan sore dan meninggalkan debu jalanan desa yang perlahan surut di belakang. Melalui kaca spion samping, aku sempat melihat bayangan Mas Reno yang terduduk lemas di atas tanah berlumpur, sementara Maya menjerit-jerit histeris sembari melempar buket bunga pernikahannya ke arah kerumunan warga yang tertawa puas. Aku menghela napas panjang, merapikan lipatan hijab coklat susuku yang menutupi dada, lalu menyandarkan punggung pada jok kulit empuk yang terasa amat nyaman. "Apakah Nona Aruni merasa lelah? Kita bisa berhenti sebentar di rest area sebelum melanjutkan perjalanan ke ibu kota," tanya Pak Hendra dengan nada penuh perhatian dari jok depan samping pengemudi. Pria parubaya itu memutar sedikit tubuhnya untuk menatapku dengan raut wajah yang memancarkan rasa hormat sekaligus penyesalan yang mendalam. Aku menggeleng pelan sembari menyunggingkan senyum tipis yang menenangkan. "Tidak usah, Pak Hendra. Saya baik-baik saja. Justru saya ingin mendengar penjelasan lengkap tentang semua ini. Bagaimana kakek bisa meninggalkan seluruh aset ini atas nama saya tanpa sepengetahuan saya selama bertahun-tahun?" tanyaku lirih, menatap map kulit hitam yang kini berada di atas pangkuanku. Pak Hendra mengangguk paham, lalu mengambil selembar dokumen bertanda tangan kakekku dari dalam tas kerjanya.
Mendiang Tuan Adiningrat sangat menyayangi Anda, Nona. Dulu, ketika terjadi perselisihan keluarga dan Anda dibawa pergi oleh almarhum ayah Anda ke pelosok desa ini, Tuan Adiningrat tidak pernah benar-benar melepas pengawasannya dari jauh. Beliau tahu betul sifat serakah pria bernama Reno itu sejak awal Anda menikahinya. Jadi, kakek sudah tahu kalau Mas Reno hanya memanfaatkan saya? Bisikku dengan dada yang kembali terenyuh. Bayangan masa-masa sulit saat aku harus menjual perhiasan peninggalan almarhumah ibuku demi modal awal usaha konveksi Mas Reno mendadak berputar kembali di ingatan, membuat mataku berkaca-kaca. Benar, Nona, jawab Pak Hendra tegas. Tuan Besar sengaja menyalurkan dana bantuan modal dan fasilitas bisnis secara rahasia melalui konsorsium agar Reno merasa sukses. Namun, Tuan Besar mengunci seluruh kepemilikan hukumnya atas nama Anda dengan klausul khusus. Jika Reno setia, harta itu akan menjadi milik bersama. Namun jika ia mengkhianati dan menceraikan Anda, seluruh kekayaannya akan hancur seketika dan kembali penuh ke tangan Anda. Sementara itu, di ujung jalan desa yang berjarak puluhan kilometer di belakang kami, suasana panggung pernikahan Mas Reno dan Maya berubah menjadi kekacauan total. Beberapa truk engkel berukuran besar berplat nomor Jakarta tampak mendadak berhenti di depan rumah kontrakan dan gedung tempat penyimpanan barang-barang usaha konveksi Mas Reno. Puluhan petugas berseragam resmi turun dan mulai memasang segel garis sita di sekeliling area tersebut. Tolong Pak, jangan diangkut barang-barang kami. Ini semua modal usaha saya. Jerit Mas Reno dengan suara parau, berlari kencang memegangi lengan salah satu petugas penyitaan yang sedang mencatat inventaris mesin jahit. Wajah pria yang tadinya merasa paling kaya di desa itu kini berantakan, beskap mewahnya ternoda tanah dan keringat dingin menyimbah seluruh tubuhnya. Maaf Tuan Reno. Berdasarkan surat keputusan pengadilan dan instruksi dari tim kuasa hukum Nona Aruni Adiningrat, seluruh aset operasional, bahan baku, dan barang jadi di pabrik ini resmi disita negara untuk dialihkan kepemilikannya, ujar petugas tersebut dengan dingin, mendorong pelantangan Mas Reno tanpa keraguan sedikit pun. Maya yang berdiri tidak jauh dari sana dengan gaun pengantin yang sudah kotor dan acak-acakan meluapkan kemarahannya secara brutal. Ia menjambak rambutnya sendiri sebelum akhirnya menerjang Mas Reno dengan pukulan beruntun di dada pria itu. Kamu penipu, Reno. Kamu bilang kamu pengusaha kaya. Ternyata kamu cuma benalu yang hidup dari uang mantan istri kamu. Mana rumah mewah yang kamu janjikan padaku, mana? Teriak Maya dengan mata melotot penuh kebencian. Diam kamu, Maya. Ini semua juga gara-gara kamu yang menuntut pernikahan mewah ini. Balas Mas Reno berteriak tak kalah keras, mendorong Maya hingga wanita itu tersungkur ke atas tanah yang basah. Warga desa yang menyaksikan pertengkaran sengit antara pengantin baru itu hanya menonton sembari bersorak mengejek, menyuarakan kekecewaan mereka atas kesombongan pasangan tersebut yang kini hancur berkeping-keping. Di dalam mobil SUV yang terus melaju tenang membelah jalan tol menuju ibu kota, ponsel di saku Pak Hendra berdering pelan. Setelah mendengarkan laporan dari tim lapangan melalui telepon, Pak Hendra menoleh kembali ke arahku dengan senyuman puas. Penyitaan tahap pertama di desa sudah selesai, Nona Aruni. Rumah, pabrik konveksi, dan seluruh rekening Reno sudah bersih. Sekarang, kita menuju ke kediaman utama keluarga Adiningrat untuk menyambut kepemimpinan baru Anda. Mobil SUV mewah berplat khusus yang kutumpangi akhirnya memasuki kawasan perumahan elit di wilayah Jakarta Selatan, melewati gerbang besi menempa menjulang tinggi yang dijaga ketat oleh beberapa petugas keamanan berseragam lengkap. Deretan pepohonan rindang dan lampu-lampu taman bernuansa hangat menyambut kedatangan kami di pelataran kediaman utama keluarga Adiningrat yang megah berarsitektur klasik modern.
Aku menatap keluar jendela dengan tatapan takjub sekaligus haru, mengelus lembut hijab coklat susu yang melekat rapi di kepala, menyadari bahwa rumah bak istana inilah tempat kelahiran almarhum ayahku yang selama puluhan tahun tak pernah sempat kulihat secara langsung akibat konflik masa lalu. Selamat datang di kediaman utama keluarga Adiningrat, Nona Aruni, ucap Pak Hendra dengan nada suara yang penuh kehidmatan sewaktu pintu mobil dibuka secara perlahan dari luar oleh seorang pelayan berseragam rapi. Begitu kakiku memijak lantai marmer teras yang mengkilap, belasan asisten rumah tangga dan staf pribadi keluarga sudah berbaris rapi di kiri dan kanan pintu masuk, membungkukkan badan 90 derajat memberikan penghormatan tertinggi kepada calon pemilik baru seluruh imperium bisnis ini. Suasana yang begitu megah dan hangat ini terasa sangat bertolak belakang dengan dinginnya cemoohan warga desa dan pengkhianatan menyakitkan yang baru saja kualami beberapa jam lalu. Pak Hendra membimbingku melangkah masuk menuju ruang kerja utama mendiang kakek Adiningrat yang berada di lantai 2, sebuah ruangan luas yang didominasi interior kayu jati tua, berkilau dengan aroma harum kayu cendana yang menenangkan jiwa. Di atas meja kerja berukuran raksasa, telah tertata rapi puluhan berkas dokumen penting berstempel kehakiman, beberapa kunci brankas baja, serta sebuah laptop khusus yang terhubung langsung dengan sistem keuangan induk konsorsium Adiningrat. Aku berjalan pelan mendekati meja tersebut, menyentuh ujung kursi kulit hitam tempat kakek dulu duduk memimpin perusahaan, sembari menahan genangan air mata yang mulai membendung di kelopak mataku. Seluruh aset pribadi Tuan Adiningrat, termasuk kepemilikan saham mayoritas di 5 anak perusahaan tekstil, jaringan perhotelan, serta puluhan properti di berbagai kota besar kini telah sepenuhnya beralih atas nama Anda, terang Pak Hendra sembari membukakan salah satu map tebal berkulit merah tua. Selain itu, tim audit independen kami juga telah menyelesaikan perhitungan total nilai kerugian yang dialami perusahaan akibat penyalahgunaan wewenang dan dana yang dilakukan oleh Tuan Reno Sanjaya selama 5 tahun terakhir saat ia memimpin cabang usaha konveksi di desa. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menetralkan gemuruh emosi di dalam dada, lalu menegakkan punggungku dengan penuh percaya diri dan wibawa yang baru kutemukan. Berapa total kerugian dan dana yang telah disalahgunakan oleh Mas Reno selama ini, Pak Hendra? Tanyaku lirih namun penuh nada ketegasan yang tak terbantahkan. Jemariku yang mengusap permukaan meja jati terasa makin dingin sewaktu membayangkan betapa tega pria yang dulu kucintai itu memanipulasi kebaikanku dan almarhum kakek demi memanjakan diri serta wanita selingkuhannya. Pak Hendra membetulkan letak kacamata berbingkai emasnya sebelum membacakan angka resmi yang tertera di lembaran laporan keuangan tersebut dengan suara lantang. Total dana investasi rahasia yang diselewengkan Reno untuk kepentingan pribadinya, termasuk pembelian perhiasan emas, mobil atas nama pribadi, serta pembiayaan pesta pernikahan mewahnya dengan wanita bernama Maya, mencapai angka 12 miliar rupiah, Nona. Angka ini belum termasuk potensi kerugian nama baik perusahaan akibat pengelolaan manajemennya yang sangat buruk. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan sempit beratap seng yang muram di sudut desa, suasana malam terasa sangat mencekam dan penuh penderitaan bagi Mas Reno dan Maya. Listrik di rumah kontrakan murah itu mendadak dipadamkan oleh pemilik bangunan, karena Mas Reno ternyata belum membayar uang sewa selama 3 bulan berturut-turut, meninggalkan pasangan pengantin baru itu dalam kegelapan yang pekat. Hujan deras yang mengguyur desa membuat atap seng bocor di sana-sini, meneteskan air keruh tepat ke atas gaun pengantin Maya yang sudah kotor berantakan dan pakaian beskap Mas Reno yang kumal. Reno, mau sampai kapan kita duduk kegelapan di tempat kotor seperti ini, ha? Jerit Maya dengan suara parau dan histeris, melempar tas tangannya yang basah ke arah Mas Reno yang sedang terduduk lemas di sudut ruangan. Mana semua janji manismu sewaktu merayuku dulu? Kamu bilang kamu punya tabungan ratusan juta dan akan membawaku tinggal di rumah mewah kota.
Ternyata kamu cuma pria melarat yang hidup dari belas kasihan mantan istrimu. Aku benar-benar menyesal telah mau menikah dengan pria tidak berguna seperti kamu. Mas Reno yang sudah kehilangan seluruh kesabaran dan martabatnya mendongak kasar dengan mata memerah penuh amarah dan rasa putus asa yang mendalam. Jaga mulutmu, Maya. Jangan berpura-pura menjadi korban di sini. Bentak Mas Reno dengan suara bergetar dan sengau. Kalau saja kamu tidak menuntut pernikahan mewah miliaran rupiah dan tidak memprovokasiku untuk menghina Aruni di depan warga desa, Aruni tidak akan pernah memanggil pengawal dan menyita semua asetku. Ini semua terjadi karena keserakahan dan mulut beracunmu itu. Belum sempat Maya membalas bentakan tersebut dengan makian baru, pintu kayu rumah kontrakan yang rapuh itu mendadak didobrak secara kasar dari luar hingga engselnya terlepas. 3 orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam dan wajah penuh tato melangkah masuk menerobos kegelapan ruangan, membawa senter berdaya tinggi yang langsung disorotkan tepat ke wajah Mas Reno dan Maya yang tersentak ketakutan. Suasana di dalam ruangan sempit itu seketika menjadi sangat mencekam, diiringi aura ancaman yang membuat napas kedua orang itu tercekat di tenggorokan. "Tuan Reno Sanjaya, kan?" tanya pria berbadan paling besar dengan suara berat dan parau yang sangat mengerikan, menunjukkan selembar kertas kwitansi utang berkop perusahaan pinjaman dana swasta. "Kami dari pihak penagih utang. Uang pinjaman modal sebesar 500 juta rupiah yang Anda ambil bulan lalu untuk biaya catering dan sewaan mobil mewah pernikahan Anda sudah jatuh tempo hari ini beserta bunganya. Karena seluruh rekening bank Anda dikabarkan telah diblokir, kami datang malam ini untuk mengambil jaminan secara langsung atau menyerahkan Anda ke polisi." Jeritan ketakutan Maya pecah seketika membelah kegelapan malam, sementara Mas Reno bersujud di atas lantai semen yang basah sembari menangis tersedu-sedu memohon belas kasihan kepada para penagih utang yang tak kenal ampun itu. Di saat yang bersamaan, di dalam ruang kerja mewahnya di ibu kota, aku berdiri menatap pemandangan gemerlap lampu kota dari balik jendela kaca raksasa, mengusap lembut hijab coklat susuku sembari memantapkan hati. Aku tahu ini barulah awal dari pembalasan legalku atas setiap tetes air mata penderitaan yang pernah mereka goreskan di dalam hidupku. Pagi harinya, sinar matahari hangat menembus tirai sutra tebal di kamar utama gedung kediaman Adiningrat, membiaskan cahaya keemasan di atas meja rias marmer. Aku berdiri di depan cermin, merapikan busana gamis katun simpel berwarna pastel dan hijab voal coklat susu yang membingkai wajahku dengan sempurna. Meskipun kini aku dikelilingi oleh kemewahan tak terhingga, tidak ada sedikit pun niat dalam hatiku untuk berubah menjadi sosok yang sombong atau pongah. Aku tetaplah Aruni yang bersahaja, namun dengan tekad baja yang kini membara penuh keberanian untuk menegakkan keadilan. Pak Hendra sudah menunggu di ruang tamu bawah dengan berkas-berkas pengadilan yang sudah ditandatangani oleh tim pengacara senior konsorsium Adiningrat. Ketika aku melangkah turun menuruni tangga melingkar, Pak Hendra menyambutku dengan senyuman hangat yang memancarkan rasa bangga. "Selamat pagi, Nona Aruni. Semua persiapan penuntutan pidana dan perdata untuk Tuan Reno serta saudari Maya sudah selesai diproses. Hari ini jadwal sidang pertama pelaporan kasus penggelapan dana dan pencemaran nama baik akan dimulai di pengadilan negeri," laporkannya dengan sigap. "Terima kasih banyak, Pak Hendra," jawabku lembut sembari menerima cangkir teh hangat yang disodorkan oleh pelayan. "Saya ingin memastikan bahwa prosedur hukum berjalan setransparan mungkin. Saya tidak ingin menindas siapapun, tetapi setiap perbuatan jahat yang mereka lakukan secara sengaja harus dibayar tuntas di hadapan hukum negara." Aku meneguk teh tersebut perlahan, membiarkan kehangatannya menenangkan seluruh emosi yang bergejolak di dalam dadaku.
Sementara itu, di depan gedung pengadilan negeri, suasana sangat riuh oleh kehadiran puluhan wartawan dan media massa lokal yang mendapatkan informasi mengenai skandal penyitaan aset besar-besaran ini. Sebuah mobil tahanan kepolisian tiba di halaman pengadilan, menurunkan Mas Reno dan Maya yang kedua tangannya kini sudah terikat borgol besi yang dingin. Wajah pasangan pengantin baru itu sangat sembab, pucat, dan berantakan akibat menghabiskan malam di dalam sel tahanan sementara setelah ditangkap oleh pihak kepolisian atas laporan penagih utang dan dugaan penggelapan modal usaha. Pakaian gaun pesta dan beskap yang kemarin mereka pamerkan di desa kini telah berganti menjadi rompi oranye tahanan yang kusam. Maya terus menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menutupi wajahnya dari sorotan kamera wartawan yang mengambil gambar mereka tanpa henti. "Mas, bagaimana ini? Aku takut sekali," bisik Maya dengan suara gemetar dan tangis yang tak sanggup lagi ia tahan. Kerinduan akan kehidupan mewah yang ia bayangkan kini berganti menjadi ketakutan luar biasa akan dinding penjara. Mas Reno tidak menjawab, matanya menatap kosong ke arah lantai semen pengadilan dengan rasa penyesalan yang sangat menghujam dada. Pria itu menyadari betapa bodohnya ia telah membuang sosok istri saleha yang tulus menemaninya dari titik nol, hanya demi mengejar kepuasan nafsu dan wanita gila harta yang kini justru memaki-makinya setiap saat. Penyesalan yang datang terlambat itu bagaikan sembilu yang mengiris-iris hatinya tanpa ampun. Tak lama kemudian, rombongan mobil SUV hitam keluargaku tiba di depan lobi utama pengadilan. Pengawal berjas hitam segera membukakan pintu dan membentuk barisan pengawalan yang ketat. Aku melangkah keluar dari mobil dengan langkah tegap penuh percaya diri, dibalut keanggunan hijab yang menutup dada dengan rapi. Kilatan lampu kamera wartawan langsung mengarah padaku, mengabadikan sosok pewaris tunggal konsorsium Adiningrat yang berdiri sangat tenang di tengah hiruk-pikuk suasana pengadilan. Saat melangkah masuk melalui koridor utama menuju ruang sidang, tatapan mataku tak sengaja berpapasan dengan Mas Reno dan Maya yang sedang dituntun oleh petugas kepolisian. Langkah kaki Mas Reno terhenti seketika sewaktu melihatku, matanya membelalak lebar memancarkan rasa tak percaya sekaligus ketakutan yang teramat sangat melihat perubahanku yang begitu anggun dan berwibawa. "Aruni," panggil Mas Reno lirih dengan suara yang patah-patah dari bibirnya yang kering. Maya yang melihatku pun langsung tersungkur berlutut di atas lantai koridor pengadilan yang dingin, mengabaikan rasa malunya di depan puluhan pasang mata yang menonton. "Aruni, tolong maafkan aku, Aruni," jerit Maya histeris sembari mencoba menggapai ujung gamisku, namun langsung ditahan dengan sigap oleh petugas pengawal. "Aku mengaku salah. Aku yang menggoda Mas Reno. Tolong cabut gugatanmu, Aruni. Jangan masukkan aku ke dalam penjara. Aku tidak mau dipenjara." Mas Reno ikut berlutut di samping Maya, memelas dengan derai air mata yang bercucuran membasahi pipinya yang kotor. "Aruni, tolong kasihanilah Mas," ratap Mas Reno dengan suara serak yang memilukan. Mas mengaku Mas hilaf dan tergiur oleh bujukan Maya. "Mas masih mencintaimu, Aruni. Berikan Mas kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Mas janji akan bertobat dan menjagamu lagi seperti dulu." Aku menghentikan langkahku tepat di hadapan dua orang yang pernah menaburkan garam di atas luka hatiku itu. Aku menatap mereka dari ketinggian berdiriku tanpa ada rasa dendam, namun juga tanpa ada sedikit pun rasa iba yang bisa goyah oleh air mata buaya mereka. "Mas Reno," ucapku dengan suara yang begitu tenang dan jernih, memotong jeritan tangis mereka. "Saat aku berlutut memohon agar kamu tidak menceraikanku di rumah kita dulu, kamu justru melempar talak itu dan tertawa di atas penderitaanku. Dan saat kamu mengejekku sebagai janda miskin kemarin,
kamu sendiri yang menutup pintu maaf itu rapat-rapat. Hukum alam dan hukum negara sedang bekerja untuk menyeimbangkan apa yang telah kalian perbuat. Lanjutku tegas sembari membalikkan badan dan melangkah masuk ke dalam ruang sidang utama tanpa berpaling lagi sedikit pun. Di belakangku, jeritan histeris Maya dan tangisan penyesalan Mas Reno bergema di sepanjang koridor pengadilan, menandai awal dari hukuman panjang yang harus mereka jalani akibat kesombongan dan pengkhianatan mereka sendiri. Suasana di dalam ruang sidang utama pengadilan negeri terasa begitu dingin dan tegang. Majelis hakim yang dipimpin oleh seorang hakim ketua berwajah tegas telah duduk di kursi kepemimpinan, sementara tim jaksa penuntut umum dan puluhan pengacara dari pihakku sudah bersiap dengan tumpukan dokumen bukti penggelapan dana. Aku duduk di barisan depan kursi pengunjung dengan tenang, mengelus lembut jemariku di balik balutan gamis pastel dan hijab coklat susu yang rapi, memperhatikan Mas Reno serta Maya yang didudukan di kursi pesakitan dengan wajah tertunduk lesu. Jaksa penuntut umum mulai membacakan surat dakwaan dengan suara yang nyaring dan tegas, membeberkan secara detail alur kejahatan finansial yang dilakukan oleh Mas Reno selama bertahun-tahun. Mulai dari pemalsuan tanda tangan pada dokumen investasi konsorsium, pengalihan dana operasional pabrik ke rekening pribadi, hingga penggunaan uang perusahaan secara ilegal untuk membiayai gaya hidup mewah dan pesta pernikahan mewahnya bersama Maya. Setiap poin dakwaan yang dibacakan bagaikan dentuman keras yang makin memojokkan posisi kedua terdakwa. Berdasarkan bukti-bukti otentik berupa audit independen, rekaman transaksi perbankan, serta keterangan para saksi kunci, Tuan Reno Sanjaya secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang, ujar jaksa penuntut umum sembari menyerahkan berkas tambahan kepada majelis hakim. Sementara saudari Maya terbukti secara sah menerima serta menikmati aliran dana hasil kejahatan tersebut secara sadar. Kuasa hukum yang ditunjuk secara cuma-cuma untuk membela Mas Reno dan Maya tampak tak mampu berkutik sedikit pun di hadapan gunung bukti yang tak terbantahkan. Setiap kali pengacara mereka mencoba memberikan pembelaan atau alasan kemanusiaan, pihak jaksa penuntut umum dengan sigap mematahkan argumen tersebut menggunakan fakta hukum yang sangat solid. Maya yang duduk di samping Mas Reno mulai menangis terisak-isak, memegangi sapu tangan kusam sembari menatap ke arahku dengan pandangan memohon yang amat iba. Hakim ketua kemudian memberikan kesempatan kepadaku untuk menyampaikan kesaksian singkat di hadapan persidangan. Aku berdiri dari kursiku, melangkah tegap menuju mimbar saksi dengan ketenangan jiwa yang terpancar jelas. Di bawah sumpah agama yang diucapkan di atas kitab suci, aku memberikan keterangan secara jujur dan lugas tanpa menambah atau mengurangi fakta yang ada. Suaraku yang jernih namun penuh penekanan merengkuh keheningan seluruh isi ruang sidang. Saya tidak pernah menaruh dendam atas keputusan Mas Reno untuk mengakhiri pernikahan kami secara sepihak, ucapku tegas sembari menatap lurus ke arah majelis hakim. Namun, tindakan memanipulasi kepercayaan almarhum kakek saya, menggelapkan hak-hak pekerja pabrik di desa, serta mempergunakan harta hasil kejahatan untuk menghina dan merendahkan martabat sesama manusia, adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum yang berlaku di negara ini. Setelah melalui proses persidangan yang maraton selama beberapa jam, majelis hakim akhirnya menggetok palu sidang untuk mengetuk putusan sela. Hakim ketua berdiri, membacakan amar putusan yang menetapkan bahwa seluruh permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Mas Reno dan Maya ditolak sepenuhnya demi kepentingan penyidikan lebih lanjut. Keduanya diputuskan untuk tetap ditahan di lembaga pemasyarakatan hingga persidangan putusan akhir dijatuhkan. Menolak seluruh eksepsi terdakwa dan memerintahkan penahanan berlanjut untuk Tuan Reno Sanjaya serta saudari Maya. Seru hakim ketua diiringi ketukan palu yang bergaung keras.
Suara ketukan palu itu menandai tertutupnya pintu kebebasan bagi pasangan suami istri baru tersebut, membuat Maya seketika pingsan tak sadarkan diri di atas kursi kayu persidangan hingga harus digotong oleh petugas. Mas Reno yang melihat istrinya pingsan hanya bisa melamun dengan mata melotot hampa, seolah jiwanya telah meraba kehancuran total yang kini nyata di depan mata. Saat petugas kepolisian memegang bahunya untuk menuntunnya kembali ke mobil tahanan, Mas Reno menoleh ke arahku dengan derai air mata yang tak henti mengalir di wajahnya yang kusam. "Aruni, maafkan Mas, tolong selamatkan Mas dari tempat ini," bisiknya sangat lirih, namun aku tak lagi memiliki alasan untuk menanggapi rintihan tersebut. Usai persidangan ditutup, aku keluar dari gedung pengadilan didampingi oleh Pak Hendra dan jajaran tim hukum konsorsium Adiningrat. Puluhan wartawan langsung mengerumuni kami, melempar berbagai pertanyaan mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak keluarga besar Adiningrat terhadap aset peninggalan di desa yang sempat dikuasai oleh Mas Reno. Aku menghentikan langkahku sejenak di tangga gedung pengadilan, memberikan pernyataan resmi di hadapan puluhan kamera. Seluruh pabrik dan usaha konveksi di desa tidak akan ditutup, tegasku dengan senyuman hangat yang menenangkan. Mulai besok, seluruh operasional akan diambil alih langsung oleh konsorsium Adiningrat. Kami akan menaikkan kesejahteraan para pekerja, melunasi seluruh hak-hak warga yang sempat tertunda, dan mengubah usaha tersebut menjadi yayasan pemberdayaan wanita serta anak-anak yatim di desa. Tepuk tangan riuh langsung membahana dari para wartawan dan masyarakat yang hadir menyaksikan sikap bijaksanaku. Pak Hendra membukakan pintu mobil SUV hitam untukku dengan penuh rasa bangga, sementara aku melangkah masuk dengan perasaan yang jauh lebih lega. Roda kehidupan telah berputar pada porosnya yang adil, dan kini saatnya aku melangkah ke babak baru untuk membimbing warisan keluarga ke arah kebaikan yang sejati. Seminggu setelah persidangan di ibu kota, aku memutuskan untuk kembali ke desa tempat tinggal lama kami, bukan untuk mengenang masa lalu yang menyakitkan, melainkan untuk menuntaskan janji pemulihan bagi warga dan para pekerja pabrik konveksi. Rombongan kendaraan konsorsium Adiningrat tiba diiringi rasa penasaran dan decak kagum warga desa yang kini memandangku dengan penuh rasa hormat. Aku turun dari mobil memakai gamis pastel dan hijab coklat susu yang rapi, melangkah menuju halaman pabrik konveksi yang kini telah dibersihkan dari garis penyitaan kepolisian. Ratusan buruh pabrik yang mayoritas adalah ibu-ibu warga desa setempat sudah berkumpul di halaman dengan wajah cemas dan penuh ketidakpastian akan nasib pekerjaan mereka. Namun, raut cemas itu mendadak sirna dan berganti menjadi tangis haru saat Pak Hendra mengumumkan bahwa seluruh tunggakan gaji mereka yang sempat ditahan oleh Mas Reno akan dilunasi hari ini juga 3 kali lipat dari jumlah semula. Tidak hanya itu, status kepemilikan pabrik kini resmi diubah menjadi yayasan pemberdayaan masyarakat desa dengan pembagian keuntungan yang adil bagi seluruh pekerja. Mbak Yayuk, tetangga sebelah rumah kontrakanku dulu, berlari kecil menghampiriku sembari meneteskan air mata bahagia dan mendekap tanganku erat-erat. "Aruni, maafkan kami warga desa yang dulu sempat terpengaruh oleh ucapan sombong Maya dan Reno," bisik Mbak Yayuk dengan suara bergetar penuh penyesalan. "Kamu sungguh wanita yang berhati mulia, Aruni. Meskipun sudah dihina sedemikian rupa, kamu justru datang kembali untuk menolong dan memberi makan keluarga kami di sini." Aku membalas genggaman tangan Mbak Yayuk dengan hangat sembari mengulas senyum tulus yang menenangkan hati siapapun yang melihatnya. "Tidak apa-apa Mbak Yayuk. Yang lalu biarlah berlalu. Semuanya sudah ada yang mengatur, dan kini saatnya kita bersama-sama membangun desa ini agar lebih sejahtera," jawabku lembut, membuat warga sekitar yang mendengar percakapan itu bersorak gembira dan memuji kebaikan hati sang pewaris tunggal.
Di saat yang sama, berita tentang penahanan dan kebangkrutan total Mas Reno serta Maya telah tersebar luas hingga ke pelosok desa. Rumah kontrakan mewah yang tadinya disewa Mas Reno kini telah dikosongkan dan disita oleh pemilik tanah karena tidak adanya pembayaran. Sementara barang-barang sisa pesta pernikahan mereka menumpuk kusam di pinggir jalan tanpa ada seorang pun warga yang sudi mengambilnya. Nama baik yang dulu dipamerkan dengan kesombongan kini hancur berkeping-keping menjadi cemoohan sejarah desa. Ibu kandung Maya beserta keluarga besarnya yang dulu ikut bersorak-sorai menghina status jandaku di hari pernikahan kini harus menanggung malu yang luar biasa di hadapan warga desa. Mereka tak berani lagi keluar rumah karena terus-menerus disindir oleh para tetangga yang muak dengan ketamakan keluarga tersebut. Setiap kali melintas di depan pabrik konveksi yang kini makin maju di bawah kepemimpinanku, mereka hanya bisa menundukkan kepala dengan rasa malu yang membakar dada. Siang harinya, aku menyempatkan diri datang ke lembaga pemasyarakatan kelas wanita tempat Maya ditahan sementara untuk menyerahkan beberapa barang keperluan pribadinya atas dasar kemanusiaan. Ketika dipanggil ke ruang kunjungan, sosok Maya muncul dengan langkah gontai, mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye kusam dengan rambut terurai berantakan dan wajah yang amat pucat tanpa polesan riasan sedikit pun. Tatapan mata Maya yang dulu tajam dan penuh keangkuhan kini redup, berganti menjadi ketakutan dan keputusasaan yang teramat sangat sewaktu ia duduk di seberang meja kaca denganku. "Aruni," bisik Maya dengan suara parau yang hampir tak terdengar, matanya tak berani lagi menatap lurus ke arah wajahku yang bersinar tenang. "Kenapa kamu masih mau datang dan membelikan barang-barang ini untukku, setelah semua kejahatan yang aku lakukan padamu?" Aku menggeser tas plastik berisi pakaian dan perlengkapan mandi ke arahnya dengan gerakan yang amat tenang. "Aku datang bukan untuk melihat kehancuranmu, Maya, melainkan untuk memastikan bahwa kamu memiliki kehidupan yang layak selama menjalani hukumanmu," ucapku jernih. "Aku telah memaafkan perbuatanmu secara pribadi, tetapi proses hukum harus tetap berjalan agar kamu belajar bahwa kehormatan seseorang tidak bisa diukur dari harta yang direbut dari orang lain." Tangis Maya pecah seketika di ruang kunjungan yang dingin itu. Wanita yang dulu menjulukiku janda miskin itu kini memegangi dadanya sembari meraung-raung menyesali segala kesombongannya. "Maafkan aku, Aruni, maafkan aku. Aku sangat menyesal telah merebut Mas Reno dan menghinamu," jeritnya terisak-isak hingga petugas Polwan harus menenangkan dan menuntunnya kembali ke dalam sel tahanan yang gelap. Sebelum meninggalkan kompleks penjara, aku sempat melihat Mas Reno dari kejauhan yang sedang dipindahkan oleh petugas menuju sel tahanan pria. Pria itu tampak sangat kurus, matanya cekung, dan pakaian tahanannya tampak kebesaran membungkus tubuhnya yang kini tak lagi tegap. Ketika matanya menatap ke arahku yang berdiri di samping mobil SUV hitam, Mas Reno menggoyangkan jeruji besi tahanan sembari memanggil namaku dengan tangisan yang sangat memilukan, namun aku hanya menundukkan kepala pelan lalu berbalik arah. Aku melangkah masuk ke dalam mobil mewah yang menungguku, menutup pintunya dengan rapat, dan menyandarkan punggungku dengan kedamaian jiwa yang sempurna. Penyesalan mereka di balik jeruji besi adalah bukti nyata bahwa keadilan Tuhan tidak pernah terlambat datang bagi orang-orang yang bersabar. Kini, pandanganku terarah lurus ke masa depan, siap mendedikasikan hidup dan kekayaan ini untuk menebar manfaat yang lebih luas bagi sesama. 3 bulan berlalu sejak ketukan palu pengadilan merenggut kebebasan Mas Reno dan Maya, membawa perubahan besar yang begitu menakjubkan bagi kehidupan warga desa. Pabrik konveksi yang kini berganti nama menjadi Yayasan Pemberdayaan Aruni Adiningrat telah bertransformasi menjadi pusat industri kreatif terkemuka yang menyerap ratusan tenaga kerja lokal. Aku berdiri di lantai 2 kantor operasional yayasan, mengamati suasana kerja yang riuh namun penuh keceriaan melalui dinding kaca besar,
sembari mengelus lembut hijab coklat susu yang membingkai wajahku dengan sempurna. Di bawah naungan konsorsium Adiningrat, para buruh tidak hanya menerima gaji yang jauh di atas standar regional, tetapi juga mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan, tempat penitipan anak gratis, serta program beasiswa pendidikan untuk anak-anak mereka. Mbak Yayuk, yang kini kuangkat sebagai kepala pengawas produksi, melangkah masuk ke ruang kerjaku membawa laporan perkembangan pesanan busana muslimah untuk ekspor ke mancanegara. Wajah wanita paruh baya itu berseri-seri, memancarkan rasa syukur yang amat mendalam atas kebangkitan ekonomi warga desa yang dulu sempat terpuruk. "Aruni, ini laporan pesanan untuk bulan depan dari pembeli di Timur Tengah," ujar Mbak Yayuk sembari menyerahkan map dokumen tebal di atas mejaku dengan penuh rasa hormat. "Semua buruh sangat bersemangat bekerja, Aruni. Mereka selalu mendoakan agar kamu senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan, karena melalui tanganmu, desa kita yang dulu sepi kini menjadi makmur dan hidup kembali." Aku tersenyum hangat, menerima map tersebut lalu mengangguk pelan. "Ini semua bukan karena saya, Mbak Yayuk, melainkan buah dari kerja keras dan kesabaran seluruh warga di sini," jawabku lembut. "Kekayaan yang sesungguhnya bukanlah seberapa banyak harta yang kita tumpuk untuk diri sendiri, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa kita bagikan untuk mengangkat harkat hidup orang banyak. Sementara itu, kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi neraka dunia yang sangat menyiksa bagi Mas Reno dan Maya. Di dalam sel tahanan wanita yang sempit dan pengap, Maya harus berbagi ruangan dengan puluhan narapidana kasus kriminal lainnya yang tidak segan-segan menyuruhnya membersihkan toilet dan lantai sel setiap hari. Riasan wajah tebal dan kebaya berharga jutaan rupiah yang dulu dibanggakannya kini berganti menjadi baju tahanan kusam yang bau apek dan sobek di beberapa bagian. Maya yang dulu sangat sombong dan gemar menghina orang lain kini hanya bisa menangis sesenggukan di sudut sel yang dingin setiap malam, meratapi nasib tragisnya yang harus mendekam di penjara selama 8 tahun sesuai putusan majelis hakim. Kulit mulusnya kini kasar dan kusam akibat kurangnya perawatan dan kerasnya kehidupan di balik jeruji besi. Ketakutan, penyesalan, dan rasa malu yang luar biasa terus menggerogoti jiwanya, hingga ia kerap berteriak histeris di tengah kegelapan malam. Di blok tahanan pria, kondisi Mas Reno tidak kalah memprihatinkan dari istri barunya. Hukuman 9 tahun penjara serta kewajiban mengembalikan seluruh dana penggelapan sebesar 12 miliar rupiah membuat kesehatan mental dan fisiknya menurun drastis. Tubuhnya yang dulu tegap kini kurus kering, wajahnya tirus dengan pipi kempot, dan matanya selalu memancarkan kebingungan serta keputusasaan yang teramat sangat akibat beratnya sanksi sosial dan hukum yang harus ditanggungnya. Pria yang dulu merasa paling berkuasa itu kini harus bekerja keras memotong rumput dan mengangkut sampah di area penjara di bawah pengawasan ketat para sipir. Setiap kali teringat akan sosokku yang kini hidup terhormat dan dicintai banyak orang, penyesalan yang teramat dalam menghantam dadanya bagaikan godam berat. Ia menyadari betapa gilanya ia dulu telah membuang permata sejati demi mengejar keindahan palsu yang akhirnya menenggelamkannya ke dasar jurang penderitaan. Pada suatu sore, Pak Hendra mendatangi kantor yayasanku untuk menyampaikan kabar terbaru mengenai proses lelang seluruh sisa barang pribadi milik Mas Reno dan Maya yang disita negara. Seluruh aset pribadi Reno dan Maya yang tersisa telah resmi dilelang, Nona Aruni, terang Pak Hendra dengan intonasi tegas. Hasil lelang tersebut seluruhnya telah dimasukkan ke dalam kas yayasan untuk pembiayaan pembangunan sekolah dasar gratis di ujung desa. Aku mengangguk puas mendengarkan laporan tersebut, merasa bahwa roda keadilan telah berputar dengan sangat sempurna tanpa ada satu pihak pun yang dirugikan secara tidak adil. Bagus sekali Pak Hendra. Biarlah harta yang dulu didapatkan dari jalan yang salah itu kini berubah menjadi keberkahan yang mengalir untuk pendidikan anak-anak yang membutuhkan.
ucapku mantap sembari memandang hamparan hijau pemandangan desa dari balik jendela. Sore itu, aku menyempatkan diri berjalan kaki menyusuri jalanan tanah desa yang kini telah terpaving rapi, menyapa warga yang sedang bersantai di teras rumah mereka. Tidak ada lagi tatapan sinis atau bisik-bisik merendahkan yang kudapatkan. Yang ada hanyalah senyuman hangat, lambaian tangan penuh kasih, dan doa-doa tulus yang diucapkan oleh para sesepuh desa setiap kali aku melintas di depan mereka. Aku menghentikan langkahku sejenak di depan bekas rumah kontrakan sempit tempat aku dulu diejek sebagai janda miskin oleh Maya dan Mas Reno. Bangunan lapuk itu kini telah diratakan dan diubah menjadi taman bunga desa yang asri dengan deretan kursi kayu yang nyaman. Aku tersenyum tipis, mengelus dada di balik hijab coklat susuku, sembari mengucap syukur kepada Sang Pencipta yang telah mengangkat derajatku dari hinaan manusia menuju keagungan takdirnya yang sangat indah. 1 tahun berlalu sejak peristiwa besar yang mengubah seluruh alur kehidupanku. Hari ini, Gedung Pusat Kebudayaan dan Pemberdayaan Perempuan Konsorsium Adiningrat berdiri dengan megahnya di atas lahan seluas puluhan hektar di pinggir ibu kota. Aku melangkah anggun menyusuri lorong berlantai marmer putih, mengibarkan ujung gamis pastel yang berpadu serasi dengan hijab coklat susu yang menutup dada. Suara riuh tepuk tangan dan decak kagum ratusan tamu undangan mewarnai acara peresmian program beasiswa dan pemberdayaan ekonomi nasional yang diprakarsai oleh perusahaan keluarga besar kami. Pak Hendra berjalan berdampingan di sampingku, membawa map perak berisi laporan tahunan konsorsium yang menunjukkan pertumbuhan aset mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Nona Aruni, seluruh jajaran direksi dan mitra bisnis internasional sangat kagum dengan kepemimpinan Anda, bisik Pak Hendra dengan nada bangga yang tulus. Anda bukan hanya berhasil memulihkan kejayaan nama besar Tuan Adiningrat, tetapi juga membawa keberkahan nyata bagi ribuan masyarakat kurang mampu di seluruh negeri. Aku membalas ucapan Pak Hendra dengan senyuman lembut yang diiringi dengan anggukan penuh kebersyukuran. Semua ini terjadi atas izin dan karunia Tuhan, Pak Hendra. Luka pengkhianatan di masa lalu telah menjadi cermin berharga bagi saya untuk belajar menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan senantiasa rendah hati di hadapan siapapun. Sahutku lirih namun syarat akan makna mendalam yang melapangkan jiwa. Sementara itu, ribuan kilometer di balik dinding beton berjeruji besi, kehidupan Mas Reno dan Maya bergerak dalam kehampaan yang tak berujung. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kerja paksa, derita fisik, serta siksaan batin akibat rasa malu yang membakar sisa-sisa kesadaran mereka. Tidak ada satupun teman, kerabat, atau mantan relasi bisnis yang sudi menjenguk atau sekadar mengirimkan bantuan pakaian untuk kedua pasangan yang telah kehilangan segalanya itu. Maya, yang kini mengidap depresi berat akibat ketidakmampuannya menerima kenyataan hidup di balik penjara, sering terduduk di sudut sel sembari memegangi selembar foto lama pernikahan mewahnya yang telah koyak. Air matanya menetes meratapi kebodohannya yang dulu begitu pongah mengejekku sebagai janda miskin di depan umum. Kebencian dan ketamakan yang dulu membakar dadanya kini berganti menjadi penyesalan abadi yang harus ditanggungnya selama sisa masa hukumannya. Mas Reno yang bekerja mengangkut sisa material bangunan di lapangan penjara hanya bisa menghentikan langkah kakinya sewaktu melihat tayangan siaran berita di layar televisi Ruang Umum Perwira. Di layar besar itu, wajahku terpampang sangat anggun dan penuh wibawa saat memberikan pidato kebudayaan di hadapan para pejabat negara dan tokoh dunia. Pria yang dulu menalakku dengan kejam itu tersungkur di atas tanah, menangis tersedu-sedu meratapi kebodohan terbesarnya melepaskan wanita yang paling tulus menyayanginya. Usai memberikan pidato peresmian, aku melangkah keluar menuju balkon lantai atas Gedung Pusat Kebudayaan, menikmati hembusan angin sore yang sejuk membelai lembut permukaan hijabku.
Pemandangan gemerlap kota dan langit jingga yang membentang luas mengingatkanku pada perjalanan panjang yang telah kulalui, dari seorang wanita yang dihina dan diusir tanpa sisa, hingga kini berdiri tegak sebagai pemenang atas takdir kehidupanku sendiri. Mbak Yayuk dan beberapa perwakilan ibu-ibu buruh dari desa yang sengaja diundang ke acara peresmian menghampiriku dengan mata berbinar penuh rasa kebanggaan. Mereka memelukku satu persatu, menyampaikan doa-doa tulus agar kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertai setiap langkah hidupku. Kasih sayang dan kehangatan tulus dari mereka adalah wujud kekayaan sejati yang tak dapat dinilai dengan tumpukan harta berlipat ganda. Pak Hendra menyerahkan sebuah kunci emas berukir nama keluarga Adiningrat sebagai simbol kepemimpinan penuh atas seluruh imperium bisnis dan yayasan sosial yang kini berada di bawah kendaliku. Aku menerima kunci tersebut dengan kedua tanganku, memeluknya di dada sembari mengucapkan doa rasa syukur yang amat mendalam kepada Sang Pencipta yang tidak pernah tidur menyaksikan setiap kezaliman dan kesabaran hambanya. Badai pengkhianatan telah sepenuhnya berlalu, meninggalkan pelangi keadilan yang memancarkan keindahan sejati. Tak ada lagi rasa sakit hati, dendam, atau beban masa lalu yang mengikat jalanku. Aku telah membuktikan bahwa keanggunan, kesabaran, dan keteguhan iman adalah senjata paling ampuh untuk meruntuhkan kesombongan dan kejahatan manusia paling pongah sekalipun. Aku merapikan kembali lipatan hijab coklat susuku yang tertiup angin sore, lalu melayangkan pandangan penuh percaya diri menatap masa depan yang membentang luas di hadapanku. Kehidupanku yang baru telah dimulai, sebuah lembaran baru yang akan terus diisi dengan karya, pengabdian, dan keberkahan bagi orang banyak tanpa pernah melupakan dari mana aku berasal. Dengan senyuman paling bahagia yang terpancar dari kedalaman jiwaku, aku berbalik arah dan melangkah kembali ke dalam ruangan acara untuk menyambut masa depan yang gemilang. Aku adalah Aruni, seorang wanita berhijab yang dulu diejek dan dihina sebagai janda miskin, kini berdiri tegak sebagai sosok yang menginspirasi dan membuktikan bahwa keadilan Tuhan selalu menang pada akhirnya.